Alright guys, kembali lagi bersama gua di Edgar Papahan. Welcome back ya guys ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang full technical BitTorrent. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe. Dan buat teman-teman yang belum join Telegram kita, link ada di deskripsi ya. Oke, jadi secara keseluruhan, kalau kita lihat dari time frame 1D ini dia mengalami namanya falling wedge ya. Falling wedge. Nggak tahu nanti sepanjang mana falling wedge-nya. Yang pasti kalau dari sini dia itu lagi falling wedge ya. Kalau kita lihat time frame one week-nya, falling wedge-nya cukup dalam ya guys ya. Kita bisa lihat di sini ya, time frame one week itu falling wedge-nya cukup dalam ya. Kalau time frame one week ini sangat bisa jadi patokan gua. Kenapa gua paling suka sebenarnya ngeliat time frame one week, karena apa, dia tuh candle-nya nggak terlalu banyak dan bisa kita pantau secara enak gitu ya guys ya. Oke. Kalau kita lihat dalam jarak dekatnya ya, time frame 1 hour ya, dia itu membuat namanya rising wedge ya. Rising wedge ya. Dia itu membuat namanya rising wedge guys di BitTorrent sendiri. Jadi kalau misalkan dalam waktu dekat ini dia akan mengalami penurunan menurut gua. Mengalami penurunan. Ya, kalau kita lihat nih dalam falling wedge-nya dia memang lagi di atas ya. Posisinya di atas dan sekarang lagi mengalami penurunan. Kemungkinan besar dia mengalami penurunan. Cuman kalau dia menembus area resistnya yang ini, kemungkinan besar dia akan naik. Dan kalau misalkan dia bermain dan ternyata turun, ya kemungkinan besar penurunan pertama berada di sini. Naik lagi dan turun lagi. Kembali ke supportnya. Ya, itu tentang BitTorrent. Jadi pendapat gue pribadi sih, kalau BitTorrent ini masih sebagai altcoin, di mana memang sebagai altcoin ya, bukan pendapat pribadi. Udah pada tahu pasti dia altcoin ya. Jadi masih tetap pantauan dalam Bitcoin gitu. Kalau kita lihat sekarang, Bitcoin itu sekarang, oke, ini gue gambar ya, ini buat membership sih sebenarnya. Ya, Bitcoin tuh seperti ini. Ya, sebelum akhirnya nanti naik lagi gitu. Kemungkinan besar tuh terjauhnya tuh di area 24.000. Ya. Kalau dari Bitcoin sendiri sih sangat enak banget gue lihat. Kenapa? Karena selalu memakainya rising wedge untuk mengalami turunan. Tetap dalam trennya gitu. Kalau tren downtrend ya dia tetap trend downtrend, di mana dia memakai rising wedge terus guys. Ya, kalian bisa, kalau kalian benar-benar pantau Bitcoin pasti kayak gitu. Pas sudah buat rising wedge pasti turun, rising wedge turun. Nah, jadi kalau misalkan dia udah membuat lagi kenaikan yang signifikan, kita harus cari dulu resistnya. Setelah mendapatkan resist, kemungkinan besar penurunan akan di tengahnya dulu, baru ke area support terbawahnya, baru bisa jadi jebol gitu ya, bisa jadi jebol sebelum nanti adanya kenaikan lagi ya. Kalau kita lihat di sini ya, dia ini sudah mengalami cross ya, MA20 sama MA50-nya itu sudah mengalami cross. Kalau cross dari ini warna kuning ya, warna kuning ke warna apa ini ya, warna biru ya. Jadi kalau kuning ke biru itu menurut itu namanya dead cross guys ya. Kuning ke biru, jadi dia tuh kuning dari atas nyerong ke biru, itu namanya dead cross, sesuai warna yang gue pilih gitu. Dead cross itu apa? Dead cross itu biasanya dia itu akan mengalami penurunan kalau dari indikator MA. Jadi kita bisa memakai indikator MA, bisa memakai indikator yang lain-lainnya ya. Kalau kita lihat di sini ya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama seperti ini ya, yang kedua seperti ini, dan yang ketiga seperti ini. Yang ketiga seperti ini ya. Ini pendapat pribadi ya mengenai Bitcoin ya. Dan sejauh ini yang gue lihat itu ya paling dekatnya itu di area 24.000 ya. 24.000 di mana area 2017 gue pakai sebagai
acuannya ya. Di sini juga bisa kepakai 24.000 kemungkinan dan 19.000 yang terjauhnya ya, dan 14.000 juga sebenarnya nggak mungkin kalau 14.000, cuman masih dalam pantauan ya. Gue nggak buat food sama sekali ya guys ya. Jadi kalau buat teman-teman kemarin itu kan gue udah jelaskan ya. Mungkin gue udah kasih tahu juga di Telegram kalau udah sebaiknya untuk taking profit buat kemarin yang kalian nyerok di 28.000 ya. Kalau 28.000 udah pasti tim membership udah pasti nyerok guys. Gue udah kasih tahu ya. Terus gue juga udah kasih tahu kemarin tuh untuk out, tapi ada beberapa memang yang nggak mau out dulu. Gue nggak mau out dulu bang, mau rasain dulu lagi, nanti nggak apa-apa. Sehari itu masih bisa, sehari 2 hari. Nah ternyata dia turun ya guys ya, dan gue udah suruh untuk out sekarang gitu. Kemungkinan besar akan terjadi seperti ini, kemungkinan besar. Kita balik lagi ke BitTorrent ya. Alright, jadi kalau misalnya yang kita lihat tadi itu, jadi kemungkinan besar BitTorrent akan mengalami penurunan juga. Kenapa? Karena Bitcoin bisa jadi mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kemarin kalian nyerok BitTorrent ya, bukan kemarin sih, di area 28.000 tepatnya, kalian bisa mendapatkan 40% sebenarnya. Berapa ya? Ya 47%-an ya. 47%-an, dan itu udah lumayan ya menurut gue untuk menutupi kerugian-kerugian yang ada. Jadi kemarin tuh 20.000 itu sebenarnya udah area terbaik untuk serok dulu ya kan, sebelum akhirnya mengalami penurunan lagi. Cuman gue masih disclaimer on ya guys ya, apalagi ke area 24.000 itu masih disclaimer on ya, sama NFA ya kan, not apa itu gue lupa ya kan. Jadi kalau kalian mau taking profit, kalau misalkan kalian masih yakin untuk naik ya, kemungkinan di area sini. Kalau dia memang penurunannya ke area sini dan mengalami kejebolannya di area sini, kalian bisa taking profit di area situ ya. Buat teman-teman yang masih megang BitTorrent gitu, buat teman-teman yang masih megang BitTorrent ya, kalau kalian masih ada BitTorrentnya gitu dan kemarin nyerok maupun udah nggak ada juga, kemarin nyerok maupun yang lagi mau cut loss ya. Jadi saran gua di area sini, di area 0,002368 ya. Kalau misalkan masih nggak yakin, bisa di area segini guys, ya 0,00229666 ya. Kalian itu bisa pakai antrian ya guys ya, bisa pakai antrian. Kalau memang benar area turun, dia bakal mengalami penurunan yang cukup jauh soalnya, mengalami penurunan yang cukup jauh ya kan. Nah selanjutnya gimana bang kalau BitTorrent kedepannya bagaimana ya kan, kedepannya bagaimana? Kalau menurut gua, kalau kita lihat aja ini namanya falling wedge. Kalau falling wedge itu dimana dia itu turun untuk naik ya, turun untuk naik ya. Untuk sementara waktu ini memang kalian tidak tepat namanya buy ya. Kalau buy itu nanti kalau dia udah mengalami kenaikan yang cukup dan akan naik ke area support ini ya, support merah ini, garis merah ini kemungkinan besar dia akan seperti ini ya, dia akan seperti ini. Kita perbesar dulu, kan seperti ini, balik lagi ke area supportnya ya kan, resist yang berubah jadi support baru dan akan mengalami kenaikan gitu. Jadi ciri-ciri dia akan terbang tinggi seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan dari falling wedge seperti ini dia akan mengalami sideways dulu sebelum akhirnya naik lagi begitu. Jadi buat teman-teman segini dulu ya guys ya, tentang technical analisisnya. Don't forget to like, comment, and subscribe ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya lagi bisa di kolom komentar. Thank you guys, goodbye.